Ini sudah disinyalir oleh Kanjeng Nabi. Beliau bersabda, "Tsumma fitnatu sarra." Kemudian muncul fitnah sarra, fitnah di zaman kemerdekaan, di zaman ketenangan, di zaman sekarang ini. Dahuluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, di mana fitnah itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak keturunanku, ngaku-ngaku ahlul baitku, yaz'umu annahu minni wa laysa minni, dia ngaku-ngaku anak keturunanku padahal dia bukan anak keturunanku. Halo. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, beliau itu lahir tanggal 1 Ramadan, bukan lagi Pak, 1 Ramadan tahun 471 Hijriah. Wafatnya di Rabiul Akhir tahun 1571 Hijriah. Saya ulangi lagi, beliau lahir tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah, wafat Rabiul Akhir tahun 571 Hijriah. Usianya 99 tahun lebih, 100 tahun kurang. Beliau waktu itu Pak memerangi dinasti Fatimiyah. Halo. Ini jamaah mana kita harus ngerti nih Pak. Dinasti Fatimiyah itu adalah generasi yang didirikan oleh Ubaidillah Al-Habhab, Ubaidillah Al-Mahdi, Ubaidillah Al-Habib. Ngapunten Proyai, Ubaidillah itu sama namanya dengan kakek moyangnya Baal, namanya sama-sama Ubaidillah. Ubaidillah Al-Habib, Ubaidillah Al-Habhab, Ubaidillah Al-Mahdi, gelarnya ada 3 soal. Ini ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Dengan pengakuan mereka sebagai ahlil bait Nabi, pengakuan mereka sebagai anak putune Kanjeng Nabi, mereka akhirnya menguasai Mesir dengan dinasti Fatimiyah. Nah kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menolak pengakuan itu. Maka beliau menegaskan dinasti Fatimiyah Ubaidillah Al-Habib bukan anak putune Kanjeng Nabi. Setelah diteliti Bapak Ibu, ternyata aslinya mereka ini etnis Yahudi. Jadi jangan kaget sekarang Pak. Ubaidillah orang tuanya Baal yang di Indonesia ini ngaku sebutannya Habib, ngaku keturunan Nabi, ternyata dibongkar oleh Kiai Imam mereka bukan keturunan Nabi. Mereka aslinya Yahudi Askenaz. Dulu pernah terjadi, ini cuma ngulang sejarah, cuman bukan di Indonesia Bapak Ibu. Mereka ngaku-ngakunya di Mesir dan menguasai Mesir 271 tahun lamanya. 271 tahun menguasai Mesir. Maka dengan fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memerangi dinasti Fatimiyah dan kemudian hancur 3 tahun setelah wafatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi jamaah manaqib harus tahu, dulu beliau memerangi kelompok yang ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Nah hari ini kok bisa terulang ya Pak? Di Indonesia tiba-tiba ada sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai anak keturunan Nabi.
Ini sudah disinyalir oleh Kanjeng Nabi. Beliau bersabda, "Tsumma fitnatus sarra." Kemudian muncul fitnah sarra, fitnah di zaman kemerdekaan, di zaman ketenangan, ya zaman sekarang ini. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, di mana fitnah itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak keturunanku, ngaku-ngaku ahlul baitku, yaz'umu annahu minni wa laysa minni, dia ngaku-ngaku anak keturunanku padahal dia bukan anak keturunanku. Halo. Jadi kita jadi paham, Pak, kok di Indonesia banyak yang ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi ya, padahal bukan. Jadi paham, hadisnya jelas, sejarah berulang. Saya sepakat Bapak Ibu, yang punya sanad nasab kepada Nabi itu justru wali songo. Sedangkan mereka yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu hafal grupnya gini. Halo. Nah, maksud saya begitu. Sekilas saja tuh ya, agak seriusan dikit ya. Nyerempet. Kan ibu-ibu kan megang Android ya. Kadang-kadang lihat ngomongin apa nasab di YouTube ya. Nah, kurang lebih penjelasan begitu. Sederhananya begini. Hati-hati, selamatkan kita dengan ilmu. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, ahlul bait Nabi, tanda sudah akhir zaman. Imam Mahdi akan segera muncul. Jadi tanda-tanda Imam Mahdi akan segera muncul. Banyak yang ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi. Al-Mahdiyu minna, Al-Mahdi itu keturunan kami, kata Nabi. Ahlul bait, dia merupakan ahlul bait. Al-Mahdiyu min itrati, Imam Mahdi itu kata Kanjeng Nabi keturunanku, min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi, namanya persis dengan namaku dan nama bapaknya persis dengan nama bapakku. Berarti Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau besarnya di Madinah. Nah, berarti kalau di gedung Haji udah salah tuh ya. Beliau besarnya di Madinah, dekat pohon korma, bukan pohon sawit sama karet, jauh ya. Dan beliau setelah dewasa akan ke Mekah, mengalahkan Raja Arab, lalu dibaiat di Ka'bah, lalu memimpin pasukan umat Islam mengalahkan Israel. Makanya Bapak Ibu harus tahu, Israel itu tidak mungkin kalah. 21 negara Arab nyerang Israel, kalah semua negara Arab. Turki nyerah, Mesir nyerah, Arab nyerah. Karena apa? Israel gak mungkin kalah. Yang bisa mengalahkan Israel hanya pasukan Imam Mahdi. Israel ditolong oleh Dajjal, dan yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Nanti Israel kalah, Dajjalnya mati, Imam Mahdi akan menjadi pemimpin 7 tahun lamanya di dunia internasional. Setelah Imam Mahdi wafat, digantikan oleh Nabi Isa. Nabi Isa akan memimpin 40 tahun lamanya. Beliau akan menikah. Kita doakan istrinya Nabi Isa orang gedung ngaji aja lah, biar kunjungannya ke sini. Wing, ada ambulan pengawalan. Ini kusinter Nabi Isa nengok orang tuone misalnya. Beliau memimpin 40 tahun lalu wafat, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Tidak lama setelah itu kiamat. Nah, ini penting kita ketahui.